seorang murabi itu, ya, mursyid tarbiyah itu adalah orang yang memang gitu, jasadnya sudah wafat tapi tugasnya itu rohaninya selalu berhubungan dengan si tinggal tergantung dari pihak kita aja. Ya. Orang nyantel itu kira-kira kan itu masalah. Dari guru mah selalu gitu, tinggal hanya orang nyantel itu ada rasa nyamuk gitu. Itu yang penting. Nah, karena Robi itu penting harus dijaga, ya. Nah, sampai ke putus, gitu. Putus ya udah. Ya kita nggak ada apa-apanya sih. Udah bisa gitu karena tersambungnya itu. Al-Madad. Sebetulnya semua jenis ibadah itu dituntut melahirkan ketakwaan. Jadi Islam itu kapahnya Islam itu makanya 3, iman, Islam, ihsan. Kalau 3 kita jalankan, maka insya Allah semua ibadah akan melahirkan ketakwaan. Sholat yang kita jalankan 5 hari 5 kali semalam itu melahirkan ketakwaan. Sholatnya dengan ilmu, dengan kesadaran, gitu kan, dan pemahaman. Zakat juga sama, melahirkan ketakwaan. Haji. Tapi karena umumnya tadi umat Islam menjalankan ibadah ritual tanpa dibarengi ilmu dan pemahaman sehingga tidak ada bekas. Ini dirujak ke orang-orang musuh Islam, ya kan? Islam. Bisa rusak KB, si orang Islam. Korupsi orang Islam, betul. Orang hayam orang Islam. Anu pelit orang Islam. Akhirnya, gitu, lain izin kajian mana, izin agama itu bahaya. Begitu pun kita bertoriko. Benar-benar jadi sahid orang-orang toriko, jadi saksi agungnya toriko. Bukan sebatas saban jempol, nampak dada, aing bertorekat, bukan itu. Tapi tampilkan ajaran toriko dalam perilaku sehari-hari. Itu jadi saksi. Sehingga orang tertarik dengan ajaran toriko bukan karena dakwah lisan kita, tapi karena akhlak kita. Begitupun Islam, agungnya Islam itu nampak dalam diri junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah. Terlihat jelas agungnya akhlak Islam. Ya'lu wa la yu'la alaihi. Tapi ketika umat Islam itu berlaku dan bertolak belakang dengan ajaran Islam, justru jadi memerang. Al-Islam mahjubun lil muslim. Islam jadi hijab kurang Islam deui. Islam dirusak kurang Islam deui. Ya kan? Karena perilaku tidak mencerminkan akhlak-akhlak yang Islam. Begitupun kita bertoriko, mengarusak nama baik toriko itu orang terdekat sendiri, ya kan? Makanya prinsip perlu kita ilmu, pemahaman supaya kita ini dalam menjalankan ibadah dilandasi dengan pemahaman dan pengetahuan. Juga tahu arah tujuan, garis tembus jelas, titik keberangkatan jelas, tujuan yang dicapai juga jelas. Ya, jadi syariat, tarekat, hakikat. Ilmu, amal, hal. Itu tetap tiga itu. Yang disebut kapah baru kemudian itu jadi bahan olok-olokan. Bahwa Islam benar-benar agung. Jadi PR buat kita, tantangan buat kita bahwa kita bukan hanya itu mengamalkan syahwiri yang sifatnya ritual, tapi juga ya itu mengajarkan secara spiritual, bahkan lebih luas lagi yaitu mendidik, membangun kesadaran sosial. Islam ya, bukan sebatas mengajarkan yang bersifat ritual. Ya, ini aja ruku sujud salat johirna. Tapi dalamnya terkandung pelajaran spiritual, membangun Ketika takbir kita hubungan vertikal kepada Allah, Allahu Akbar salat. Terus penutupnya salam menunjukkan bahwa setelah hablum minallah harus mampu hablum minannas. Salam ke kanan ke kiri itu perintah silaturahmi. Atau itu dari segi akhlak adalah menuntut supaya kita mencintai mahabbah. Nah, itu kalau salat yang benar dari takbir sampai dengan salam itu
orang eling dan paham maknanya, terkandung makna di dalamnya. Lalu kemudian kita bergaul dengan sesama manusia Islam. Takwa puncak dari ibadah spiritual, ya kan? Nah, akhlak itu awal masuk ke dunia horizontal sama manusia. Jadi baik buruknya hubungan kita dengan sama manusia tergantung tadi sejauh mana baiknya hubungan dengan Allah. Itu dulu. Kita kurang bertorekat itu sebenarnya untuk lebih mendisiplinkan amal syariat. Dan bongsina amal syariat dari saya jawali, membenahi anggota yang zohir, tarekat menata hati untuk mengenal diri. Ya kan? Hakikat untuk berserah diri, makrifat mengenal sejatinya diri, gitu siapa gitu. Itu sebenarnya orang tersahas sebut insan siri wa nasiru. Itu jadi lapis agama itu opat: syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Syariat ilmu fikih, pagawean ibadah, pangkatna abid. Tarekat pagawean hati, ya. Amalna ubudiyah. Beda kan? Hakikat amalna amal ruh, rasa. Pangkatna disebut abudah. Nah, jadi proses jadi dan nggak stagnan berhenti satu titik juga dalam menjalankan ibadah itu. Lewat bimbingan thariqah dari tahap demi tahap itu sampai wusul kepada Allah. Mengerti ke Allah. Makanya modal utamanya kita harus paham dengan ilmu, syariat, ilmu fikih, yaitu dari maqam Islam. Hasil yang ngamalkan eta muslim disebutna. Tingkat kedua nyata iman. Amal hati hasil yang ngamalkan memahami tentang iman disebut mukmin. Katilu ihsan, halal, ilmu tasawuf. Hasil ngamalkan ieu maqam disebut muhsin, ya karakter. Mun geus muhsin ya karakter rahmat Allah deukeut. Ya kan? Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Jadi tangga Islam, iman, ihsan. Syariat, tarekat, hakikat. Badan jasmani, kolbu, ruh. Hijrah Nabi ke Allah itu gampang ya. Tak kurang alhamdulillah. Sananya orang awam ku ilmu tapi ada bimbingan guru mursyid. Guru disebut sebut guru tarbiyah. Sekalipun guru tarbiyah kita sudah wafat jahil. Siapa? Sayyidina Balabas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Tapi urusan tarbiyah ruhaniyah tidak dibatasi dengan waktu, dengan tempat, bahkan dengan alam. Udah beda alam, tapi terus tarbiyah ruhaniyah yang punya hak beliau si Ahmad Tijani. Adapun seperti ini ta'lim namanya, bukan tarbiyah. Ya, harus dibedakan. Ini ta'lim. Tarbiyah hak si Ahmad itu. Artinya dengan sila kita tidak sadar ketika kita robitoh kita nyambung dan kuat, rasa cinta kita itu besar kepada si Ahmad Tijani, itu berjalan terus. Tarbiyah itu didikan ruhani. Sehingga tidak sadar dia paham sesuatu, paham mano. Jangan kayak iblis jadi mungkin enteng. Itu ada tarbiyah ruhiyah. Dan jadi kata kunci adalah rasa mahabbah kita. Jadi hubungan lu nggak ada batas, nggak dibatasi dengan waktu, tempat, bahkan alam. Di alam tetap sih. Kan ada ya yang mengatakan bahwa mursyid harus hidup, yang hidup dalam tarekat itu ada. Seorang mursyid berbicara seperti itu. Kita harus punya guru yang hidup, yang bisa dilihat, didengar dan ikuti, bukan yang mati.
Tapi dalam kitab Jawahirul Ma'ani ya, dijelaskan bahwa mursyid itu yang sebenarnya adalah sekalipun sudah ribuan tahun wafat, beliau tetap tersambung. Sekalipun jaraknya di luar sana, ya, seberang lautan, ya, di benua lain, bukan hanya pulau lain, benua lain, itu nggak ada jarak. Ya, sebetulnya hubungan kita yang disebut suhbah ruhiyah, ruhaniyah. Sehingga nasihatnya secara ruhiyah itu selalu kita terima. Makanya orang ngaji minta tolong ya karena sekalipun sudah jauh jarak hidup dengan kita. Kalau kita ziarah ke kuburnya, ke makbarahnya pun, kita harus punya keyakinan bahwa beliau masih hidup. Al-awliya yusalluna fi kuburihim. Para wali itu di kuburnya sholat. Sholat dalam arti bukan rukuk, sujud, duduk, tahiyat, bukan. Yang bersolat adalah munajat. Jadi setelah bermunajat guru kita, saya udah di alam barzah. Mendoakan murid-muridnya di selalu. Yusallu itu bil mudhari. Jadi terus menerus gitu. Bukan sekali itu saja, yusalluna senantiasa bermunajat gitu. Mereka para wali itu, para wali mursyid khususnya ya, yang bertugas untuk membimbing murid-muridnya. Ziarah Ummu Usman Domiri ini kan. Zahirnya kan sudah dia. Tapi tadi yusalluna fi kuburihim. Selalu berdoa di kuburnya untuk murid-muridnya. Bahkan wa udana lahum yakhruju fi kuburihim, diizinkan kalau keluar dari kuburnya. Kayak gimana tong dibayangkan kalau makawas dalam bentuk cahaya. Bahkan tidak ada kemungkinan dalam wujud seperti biasa ketemu kita datang. Dan orang mau kuat bisa ngompol. Aneh terjadi itu kadang kita lupa, diberi lupa. Contoh orang di kantor itu mau orang setahunan. Suatu saat orang kercicing di rumah duduk datang. Tapi diberi orang tengah bahwa beliau sudah wafat. Biasa ngobrol. Nggak sepenur. Sebelum itu hari tak bisa pingsan. Gitu ya. Jadi mereka yakhruju wa ujila lahum, dijamin kepada mereka para wali murid yakhrujuna fi kuburihim, keluar dari kuburnya. Terus keterangan lain asyil murabi yakhushuha qatun litawajil muridihi alahi. Bagi seorang murabi ruhiyah dah waktu tertentu ya. Itu untuk mengontrol murid-muridnya dengan ruhaninya. Cekmah bala lamun malam Jumat sakurang-kurangna urang ulah keur maksiat. Sebab guru-guru tu ngontrol. Ya, syukur-syukur keur ibadah urang keur wirid. Pas dikontrol keur gapleh. Tajong. Gitu ya. Nah, itu jadi harus menjadi keyakinan kita sebagai iman dari itu bahwa seorang murabi itu ya, mursyid tarbiyah itu adalah orang yang memang gitu jasadnya sudah wafat tapi tugasnya itu ruhaninya selalu berhubungan dengan sini. Tinggal tergantung dari pihak kita aja. Ya. Orang nyantel itu kira-kira kan itu masalah. Dari guru selalu gitu. Tinggal ini orang nyantel itu ada rasa nyamuk gitu. Itu yang penting. Nah, karena Robi itu penting harus dijaga. Nah, sampai ke putus gitu. Putus ya udah. Ya kita nggak ada apa-apanya sudah. Udah bisa gitu karena tersambungnya itu al-madad. Jadi pertolongan Allah, rahmat Allah, barakati Allah, pitulung Allah, datang kita lewat para mursyid. Karena wahwa babullah. Dalam kitab Al-Madul Busiri dijelaskan wa min sya'nihi dawamu raddi qalbihi ma'a saykhihi wal injadilahu wa ru'yatu ayati qadi anna Allah ja'ala amdadihi la yakhruju illa min baini min babihi li'anna saykhahu wal madhar alladhi ayyanahu li ibrani minhu la yasulu manan nulafaidun illa biwasitatihi walau kana di dunia mamlu'atun minal masyayikh.
Wa min sa'nihi, dari sebagian adab seorang murid terhadap syekhnya, yaitu selalu menambatkan hatinya itu terkait selalu ingat pada guru. Wal inqiyadilah, dan ikuti aturannya. Waru'iyah dan punya keyakinan seyakin-yakinnya Allah tidak menjadikan madadiyahnya itu mengalir ke kita pitulung Allah illa min babi sayfihi, oleh pintu keriduan gurunya. Mun pintu ridho muka ini saya ngalir ke orang. Mun pintu ridho nutup karena bentuk kasih murid wayah. Dia bilang bahwa la yasulu madad. Menang sekecet madad pun wafaidun, dan kocoran limpahan. Illa kecuali bibaso dengan pelantaran. Ada kerja batangan talqin waktu itu sebenarnya tersambungnya kita, ya, saluran itu, paralon mengalir jadi itu. Jaga itu robito hubungan ruh dengan ruh, rasa. Eta modal namanya terkait keuntungan bertoriko ketika itu tersambung. Ya rugi nggak silakan orang ketika itu putus, sehingga wirid mau wirid terus, tapi itu nyambung, ya kan? Itu najubillah. Jadi jaga robito, jaga adab, ya, penuhi persyaratan insya Allah. Sekalipun jarak hidup kita dengan guru kita jauh jaraknya, insya Allah tetap dekat, tidak ada batas. Sebetulnya ke Allah jauh dekat dengan Allah, dia berjarak sebab Allah tidak bertempat, tidak kurung tempat, betul kan? Tapi ketika orang eling ke Allah, ingat ke Allah dekat. Dua Rasul masalul ladzina yadzkurullah wa la yadzkurullah kamasul hayyul mayyit. Perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dan tidak zikir kepada Allah bagaikan orang yang hidup dengan yang mati. Kalau yang zikir, yang sudah eling kepada Allah, berarti hirup. Menteling ke Allah berarti maut. Begitupun dengan guru kita. Lamun orang tak rasa mahabbah, putus kecintaan kasih, ya udah putus. Tidak orang mau menang aliran setrum. Pada ya hanya orang pengakuan. Oleh sampai yang itunya orang makanya jaga, ya selalu mengingatkan jangan sampai, karena maju mundurnya kita hasil dari di situ sebenarnya. Poinnya di situ. Tinggal kembali kepada kita, kalau ingin sukses, ingin berhasil, ingin merasakan ya faidah daripada apa yang kita jalankan dalam melakukan wirid, yaitu tadi satu persyaratan yang kita jaga, kedua adab jalankan, dan jangan sampai kita terputus hubungan kita dengan guru-guru kita ya gitu, dari di sana itu. Mudah-mudahannya kalau diberikan kekuatannya, kalau dijaga dipelihara, yang paling penting kita bisa terpelihara itu kita selalu berkumpul ya, selalu orang hadir di majlis taklim atau silaturahmi dengan ikhwan, sedang mengingatkan insya Allah kita akan terpelihara. Tapi kalau tidak, itu tadi ya akhirnya orang terugi gitu. Jadi hanya sebatas gitu orang pegawaian tapi temenang kurian rugi itu kira-kira ruginya. Jadi balasan memang di akhirat. Dunia bukan negeri balasan, tapi setiap amal kebaikan pasti keberkahannya bakal dirasakan dari sekarang di dunia ini. Anggaplah bonus ya gitu. Jadi gaji mangkeng pasti di akhirat. Gitu. Tapi di dunia ada bonus. Jadi suatu faidah yang kita rasakan ketika di dunia. Yaitu namun orang menjaga sakabeh persyaratan dan lebih kurang disanggupi. Gitu. Makanya saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan sendiri dan beriman semua supaya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi ya. Kalau ada orang berebut, tong.